pendaftaran itu jadwalnya tanggal 27 sampai 29. Jadi tanggal 27 dan 28 dibuka per jam 8 pagi dan ditutup 16.00 sore. Untuk hari terakhir dibuka pagi pada jam yang sama dan ditutup pada jam 00. Mudah-mudahan petahana tidak menggunakan fasilitas negara karena memang aturan tidak mengizinkan. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan. Jadi ada perubahan yang fundamental dan keputusan itu bersifat final untuk dilaksanakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU. KPU telah menerbitkan peraturan teknis agar putusan itu bisa dieksekusi dengan efektif dan bisa memberikan rasa keadilan terhadap semua partai politik yang akan berkontestasi di pilkada ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tentu seperti rakor yang telah kami gelar beberapa hari yang lalu, sikap KPU itu tetap kepada aturan-aturan yang sudah baku dan terkini. Artinya aturan inilah yang harus kita laksanakan. Semua dengan itu, kegiatan hari ini kami nilai sangat relevan dan mendukung kegiatan KPU dalam rangka pencalonan kepala daerah di pilkada tahun ini. Oleh karena itu, Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, besar harapan kami bahwa dengan pertemuan ini nantinya kita akan menggali seluruh proses pengawasan pencalonan. Besok adalah gerbang dimulainya pendaftaran calon. Mudah-mudahan rekan-rekan dari partai politik seperti yang disampaikan rekan kami tadi dari KPU, bahwa rekan-rekan dari partai pengusung sudah benar-benar mempersiapkan syarat-syarat pencalonan ini agar nantinya tidak ada lagi kendala dihadapi saat mencalonkan bakal calon bupati dan wakil bupati kita. Harapan kami tidak ada yang terlewatkan satupun syaratnya, sehingga bakal calon bupati dan wakil bupati kita bisa mendaftar dengan baik. Dinamika belakangan ini seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa berdasarkan putusan MK yang kemarin memicu kisruh, akan tetapi saat ini sudah terjawab bahwa teman-teman KPU mulai dari pusat sampai ke daerah sudah tegak lurus diperintahkan untuk melaksanakan, boleh dikatakan, putusan MK. Walaupun kami menyadari dari kacamata Bawaslu di Kabupaten Samosir tidak begitu signifikan perubahan atas lahirnya keputusan tersebut. Tapi kami hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, mari kita bantu kami melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran ini. Dasar-dasarnya ini semua sebenarnya adalah Undang-Undang 2020. Ini sebenarnya adalah Undang-Undang 1016. Jadi sebenarnya mengulang ini sebenarnya soal teknis dan pelaksanaannya. Dengan adanya putusan MK 60 dan 70, KPU sudah menerbitkan
PKPU nomor 10 ya 10 terkait dengan perubahan PKPU nomor 8 tentang pencalonan. Itu pun baru terbit semalam hari Minggu ini semalam. Jadi bahwa sebenarnya manajemen pemilu itu adalah pelaksana KPU, kemudian Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan, serta DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengawasi KPU dan Bawaslu. Secara sederhananya seperti itu. Jadi ada pelaksananya, dia melaksanakan teknis, Bawaslu mengawasi. Kalau dikatakan dulu, kalau saya kan KPU itu lubernya langsung umum, bebas dan rahasia. Jurdilnya itu sering di Bawaslu, gitu. Jujur dan adil. Karena itulah yang sering ada diajukan nanti tiba-tiba sengketa, gitu kan, untuk mencari keadilan. Nah, dalam pelaksanaan tugas melaksanakan dan pengawasan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu di Jakarta, Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP ini yang mengawasi pelaksanaan dan pengawas. Dan pengawas itu sebenarnya pola pengawasannya seperti apa? Itu mencegah, mengawasi, dan menindak. Kalau disingkat itu CAT, cegah, awas, tindak. Jadi ketika ada sebuah pelaksanaan, ada sebuah keadaan, dia cegah dulu, baru dia awasi. Jika namanya terjadi ada pelanggaran, baru dia lakukan tindak. Tindaknya apa? Secara umum ada administrasi, etik, kemudian pidana, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan penyelesaian sengketa proses. Kalau sengketa itu langsung ditangani oleh Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten kota itu sengketa. Ya. Kalau bukan pelanggaran administratif itu diteruskan kepada KPU untuk melaksanakannya. Kalau pidana, sentra gakumdu, ada polisi dan kejaksaan itu yang tergabung dalam sentra gakumdu, diteruskan kemudian digodok. Jika sudah sepakat, kemudian akhirnya prosesnya disidangkan ke pengadilan. Kalau kode etik itu diteruskan kepada DKPP. Ini sebenarnya adalah terkait dengan bukan pelanggaran. Kalau penanganan lintas sektor itu tetap dikembalikan kepada lembaga lainnya. Misalnya ada terjadi pelanggaran di TNI, Polri atau ASN terkait dengan kepemiluan, maka itu tetap namanya diteruskan kepada lembaga-lembaga. Kalau ASN itu ada komisi ASN, KSN. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Horas. Jadi apa saja yang menjadi sengketa di kabupaten ini setelah KPU ini, Bawaslu ini ada di Samosir ini, ya. Lalu coba terangkan apa saja yang menjadi sengketa. Ikutkah money politik menjadi sengketa, atau ikutkah Bawaslu menjadi sengketa ketika tidak membuka ruang edukasi lagi untuk pemilu yang cerdas, jujur dan adil. Jangan Bawaslu jadi onderdil, tidak bernyanyi banci, harus tegas. Horas, saya Fernandes Tanggang, Green Beta TV. Hari ini kita ada di Hotel CTS dalam rangka sosialisasi Bawaslu Samosir terkait tentang pengawasan terhadap pendaftaran. Jelang pendaftaran Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir pada tanggal 27-29 Agustus 2024 ini, kita ingin mengetahui lebih dalam terkait bagaimana prosedur-prosedur pendaftaran yang akan dilakukan oleh KPU Samosir. Nah, langsung saja Horas kepada Ketua KPU Samosir dan juga anggota Bawaslu Samosir. Horas. Horas. Baik. Nah, kita mau nanyakan ini Pak.
bagaimana persiapan dari teman-teman KPU dalam hal pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 27 esok hari? Kesiapan kita mudah-mudahan insya Allah kita siap untuk membuka pendaftaran esok. Pendaftaran itu jadwalnya tanggal 27 sampai 29. Jadi tanggal 27 dan 28 dibuka per jam 8 pagi dan ditutup 16.00 sore. Untuk hari terakhir dibuka pagi pada jam yang sama dan ditutup pada jam 00.59 atau jam 00 ya, hampir jelang tengah malam. Kemudian menuju persiapan itu tentu ada parameternya. Kita sudah lakukan rakor dengan pimpinan partai politik, kemudian Forkopimda, Kapolres terkait fasilitasi pengamanan, kemudian juga dari unsur dinas kesehatan untuk mendirikan krisis center nanti di sana, termasuk juga mendirikan media center manakala selesai pendaftaran pasangan calon diberi kesempatan untuk press release. Baik, saya mau tanya, apakah sampai saat ini sudah ada liaison officer atau penghubung dari partai politik atau dari calon yang menyatakan akan mendaftar tanggal sekian seperti itu? Nah, masih bersifat lisan sehingga kita tidak bisa pastikan. Jadi kita minta kemarin kepada pimpinan partai politik untuk mengonfirmasi tanggal pendaftarannya. Saya kira memang mungkin nanti akan kita dapat. Yang berkomunikasi itu LO-nya partai politik atau LO daripada calon? Ya, masih partai politik. Partai politik ya, belum calon ya. Belum calon, jadi kan belum bisa kita pastikan karena partai politik sendiri belum ada yang konkret untuk menetapkan calonnya siapa. Dari penglihatan pasca putusan MK 60 dan juga 70, bagaimana peta pencalonan ini? Apakah akan didaftarkan oleh 2, 3 atau 4? Ya, kalau secara teori dia kan bisa 10 pasangan calon ya, tapi itu tidak memungkinkan karena sebaran suara itu artinya nyangkut di beberapa partai, sehingga sangat memungkinkan ada banyak calon sebenarnya, kurang lebih 6 atau 7. Nah, tetapi ada beberapa partai dalam tanda petik bukan monopoli istilahnya, tapi memblok perolehan itu sehingga kesempatan kesempatan partai lain itu menjadi tertutup. Jadi artinya 4 sampai 5 calon itu sangat realistis. Yang terdengar ada 2, yang terdengar terakhir ada 2 sebelumnya ya. Iya. Ada petahana yaitu Pak Bandi Gultum dan juga ada newcomers yaitu Pak Freddy Paulus Temorang dengan slogannya energi baru, dan terakhir kami dengar ada barusan kita dengar beritanya baru diberikan rekomendasi satu KWK yaitu Pak Martua Stanggang dan Pak Michael Sinaga. Nah, apakah sudah mendengar ini sebelumnya? Kalau itu belum kami dapatkan, karena itu kan dokumen yang strategis ya, tidak mungkin disampaikan begitu saja ke KPU. 3 dari pasangan calon ini apakah sudah ada datang LO-nya ke KPU? Yang datang untuk konsultasi itu dari petahana untuk konsultasi ya, dan bertanya tentang mekanisme LO ini gimana tugasnya daripada serukumnya. Yang kedua juga dari PDI Perjuangan. Yang dari Pak Martua dan Pak Michael Sinaga belum ada. Belum ada. Baik. Nah, dalam pendaftaran nanti Pak, berapa orang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan untuk memberikan dokumen-dokumen pendaftaran selain daripada pasangan calon? Jadi ini pendekatannya keefektifan tempat. Nah, area kantor KPU itu kita perbolehkan 30 ditambah 15. Ya, 15 itu yang bisa langsung ke ruangan. Tentunya yang diutamakan adalah paslonnya, kemudian pimpinan parpolnya. Kalau misalkan pimpinan parpol dan paslonnya belum mencapai 15, dipersilakan yang terdekat, misalkan calon-calon ketua atau ketua tim pemenangannya atau kerabat terdekat. Jadi intinya yang masuk ke ruangan itu 15 orang, yang bisa masuk ke area 30 orang. Nanti kita persiapkan. Nah, sementara untuk yang mengantar tidak dibatasi, sepakati dengan pihak keamanan agar nanti bisa diatur
diantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan publik, kira-kira. Baik. Nah, di PKPU 10 tentang perubahan atas PKPU 8 tentang pencalonan itu disebutkan ada penambahan waktu pendaftaran. Ya. Boleh tahu ini maksudnya gimana ya? Nah, ada klausul kalau yang mendaftar hanya satu paslon, maka diberi kesempatan, untuk memperpanjang 3 kali 24 jam atau 3 hari. Yang pertama dengan ketentuan pertama, apabila ada partai politik atau gabungan partai politik yang masih bisa memenuhi itu ambang batas pencalonan, maka mereka diberi kesempatan untuk mendaftar selain yang sudah mendaftar yang satu tadi. Nah, klausul kedua, apabila partai politik itu tidak memenuhi yang 7%, mohon maaf, 7,5%. yang 10%. Oh, kita 10% ya? 10%. Ada berapa jumlah suara sah yang dibutuhkan untuk Samosir pasca putusan MK? 7949. Iya. Ya. Jadi kalau dia tidak memenuhi itu, yang sisa ini, maka dia bisa bergabung dengan partai atau gabungan partai yang sudah terdaftar terdahulu. Oh, bergabung ya? Ya. Yang ketiga, artinya dia tidak bisa mengusung satu calon, boleh bergabung yang sudah mendaftar sebelumnya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau ada paslon yang perseorangan yang sudah memenuhi syarat material dan formil, tapi belum mendaftar, maka diberi kesempatan untuk mendaftar. Untuk Samosir ini tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Baik. Nah, dari semua yang menjadi pencalon tersebut, apa yang menjadi pesan Bapak Ketua KPU, untuk baik partai politik maupun calon untuk lebih mempertegas persyaratan pada saat pendaftaran tersebut? Nah, pencalonan kita ini kan mohon maaf, sudah dibantu oleh aplikasi. Jadi pemantauannya sudah updating, baik oleh pengawas, baik oleh pimpinan kita di KPU secara berjenjang, dan juga oleh pihak-pihak lain yang diatur dalam aplikasi itu. Maka untuk mengantisipasi kekurang lengkapan dokumen yang mutlak harus dipersiapkan oleh pasangan calon, sejak beberapa hari yang lalu kami sudah menghimbau kepada parpol untuk mengutus LO-nya, walaupun belum ada ditetapkan pasangan calon, tapi bisa antisipasi setidaknya untuk berkoordinasi dengan KPU untuk menyiapkan berkas-berkas awal. Ya. Jadi sebelum misalkan keputusan partai dari tingkat pusat ada, tapi kan ada berkas yang harus diunggah di situ, misalkan kepengurusan DPP-nya, kemudian hal-hal lain. Nah, yang mungkin itu harus ditunggu berdasarkan keputusan adalah surat persetujuan DPP dan partai mana yang bergabung. Baik, surat persetujuan DPP itu B1 KWK berarti? Iya. Itu apakah memang harus ada pada saat pendaftaran atau boleh dilengkapi setelah pendaftaran? Harus, itu yang mutlak. Stempel basanya harus ada hari itu juga ya? Harus. Paling lambat tanggal 29 Agustus. Tanggal 29 pukul 23.59. 23.59. Baik, berarti tidak boleh yang namanya PDF seperti itu ya? Tidak boleh. Baik. Tapi sudah terunggah juga. Terunggah. Oh, sebelumnya diunggah dulu. Sebelumnya. Yang mengunggah DPP biasanya? DPP. Oh, oke. Baik. Kepada Bawaslu Samosir, bagaimana pola pengawasan yang sudah diterapkan saat ini oleh teman-teman Bawaslu dalam rangka pendaftaran nanti? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Bawaslu Samosir sudah berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran besok yang jadi tempo besok. Kegiatan hari ini adalah bentuk kesiapan kami untuk meminta berbagai stakeholder agar kita melakukan pengawasan bersama di KPU besok. Jadi harapan kami dari Bawaslu Samosir, mari kita semua elemen mengawasi proses ini dengan sungguh-sungguh agar tidak tercela kembali lagi proses pendaftaran ke depan. Itu harapan kita. Baik, dalam pertemuan tadi Pak terungkap beberapa respon daripada peserta sosialisasi dari mulai persoalan adanya keterbukaan publik terkait tentang tadi yang B1 KWK yang stempel basah, kemudian juga bagaimana calon petahana baik bupati atau wakil bupati akan mendaftar nanti tidak menggunakan fasilitas negara, baik itu mobil dinas,
ajudan, atau pengawal pribadi. Nah, bagaimana Bawaslu menyikapi ini? Baik, terima kasih. Kami dari Bawaslu selalu bekerja atau berpedoman kepada PKPU teman-teman di KPU nanti. Oleh karena itu, kami juga akan melirik semua proses itu. Mudah-mudahan petahana tidak menggunakan fasilitas negara karena memang aturan tidak mengizinkan. Oleh sebab itu, kami juga akan mencermati proses itu semua dengan lintas teman-teman di Bawaslu Samosir. Seperti itu. Baik. Nah, berapa personil yang akan diturunkan teman-teman Bawaslu Samosir pada saat pendaftaran dari 27 sampai 29 nanti? Baik, terima kasih. Untuk saat ini keadaan kita jujur saya katakan ketua sedang perjalanan dinas dan mitra saya, Pak Tumorang juga perjalanan dinas keluar, hanya saya sendiri pimpinan di sini. Besok mereka tidak hadir tanggal 27? Kemungkinan besar tidak. Tanggal 29 sampai tanggal 29. Kemungkinan. Jadi oleh sebab itu saya akan didampingi teman-teman dari staf Bawaslu Kabupaten Samosir yang mana selama ini mereka juga sudah dibekali tentang ilmu pengawasan dan ini dibenarkan. Bila mana pimpinan berhalangan, kita akan mendelegasikan tugas-tugas ini juga kepada staf-staf kita dengan dibekali surat tugas mereka. Itu dia. Baik, demikian wawancara kita bersama teman-teman penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir terkait tentang jelang pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah Samosir. Semoga ini menjadi informasi berharga bagi kita semua dan memastikan Pilkada Samosir bisa, khususnya pendaftaran bisa berjalan damai dan juga lancar. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV, Horas.